Tes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa man ittaba bihudahu ila yaumil liqa'i. Baik, teman-teman, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, melanjutkan penjelasan tentang tata cara haji. Kita pada pertemuan yang lalu sampai kepada pembahasan tibanya kita di Masjidil Haram. Ya, kita tiba di Masjidil Haram untuk masuk ke Masjidil Haram. Sampai di sana ya? Baik. Baik. Sampai di mana nih kalimat dalam kitabnya? Wa idza wasala Makkah, ya? Betul enggak? Wa idza arada ayatuha, ya. Baik, qala mu'allif hafizahullahu taala, fa idza arada ayatuha ittaba'a ar-rajulu bi'yakshifa an katfihi al-ayman wa yuti katfahu al-aysar biridaihi. Baik, jadi teman-teman, barakallahu fikum, saya sapa antum calon jamaah haji dan umrah. Kita sudah meninggalkan mikot. Mikot kita ini mikot apa? Kita ambil mikot mana? Beralih. Kita ambil mikot Madinah. Jadi kita sudah melewati perjalanan kurang lebih 5-6 jam tiba di kota Mekah. Mungkin barangkali kita ke hotel dulu, naruh barang, terus kita kumpul di lobi, lalu kita berangkat menuju Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita dapat hotel yang dekat dengan masjid ya. Mudah-mudahan. Ya, Raya Brian. Atau mudah-mudahan kita dapat kamar hotel di Al-Buruj ya. Yang depan Masjidil Haram itu apa namanya? Hah? Ya, Zamzam Tower. Mudah-mudahan dapat di situ kita. Depan Masjidil Haram itu. Zamzam Tower enggak, teman-teman? Yang masjid gede itu. Ya, ada jam gede itu. Nah, kita akan masuk Masjidil Haram. Pertama kali kita, setelah kita singgung di pertemuan yang lalu, memastikan diri kita suci. Jadi kalau ada teman-teman yang batal wudunya, silakan wudhu dulu. Kalau mau mandi, silakan mandi dulu. Lalu kita masuk Masjidil Haram, dan kita telah sebutkan dengan mengamalkan ya hal-hal yang disyariatkan dan yang disunahkan terkait dengan masuk masjid. Doanya kaki kanan dulu, paham? Itu tetap diamalkan. Lalu kata penulis, karena tentunya masuk Masjidil Haram ini faedah teman-teman. Masuk Masjidil Haram itu tahiyatnya bukan dengan salat, tapi tawaf. Salat tahiyatul masjid itu namanya salat dalam rangka pemulihan masjid. Kalau kita masuk masjid, namanya salat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram tahiyatnya tawaf. Yang paling dianjurkan pertama kali masuk Masjidil Haram itu tawaf, bukan salat, tawaf. Ya, itu yang paling dianjurkan. Jadi karena yang pertama kali kita akan langsung tawaf, kata penulis, apabila ingin tawaf maka untuk laki-laki ya ittiba namanya. Tiba itu kain ihram bagian atasnya, kain ihram kita kan ada dua nih untuk laki-laki, atas dan bawah nih. Yang atas kita buka pundak sebelah kanan. Ini diselendangkan, dibuka, ya. Yang ini terbuka, dalam keadaan terbuka. Ini untuk tawafnya kita, ya.
Kata penulis, dan membuka menutup pundak sebelah kiri, ya, pundak sebelah kiri dengan kain ihramnya. Wa yusharatu ayyakuna harakat mutawajjihan, dan dipersyaratkan, kata penulis di sini beliau menggunakan kalimat dipersyaratkan, menunjukkan harusnya akan hal ini, bahwa ketika tawaf dalam keadaan berwudu, artinya bersuci, tidak boleh tidak, harus dalam keadaan berwudu. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya, kita akan mulai tawaf nih. Penjelasan saja terkait dengan tawaf nih. Jadi saya tanya nih, jamaah semuanya udah pasti semua suci semuanya? Kita suci. Sekarang semuanya bayangkan kain ihramnya kita buka pundak sebelah kanan. Itu ada caranya ya, supaya tidak gampang turun-turun. Itu kan kita akan kita pinggang tuh dijepit ke sana. Kalau nggak dikaitkan, dikencengkan, ini bisa merepotkan, nanti akan banyak pergerakan. Yang jelas terbuka pundak sebelah kanan. Baik, sekarang kita mau tawaf. Kata penulis, disunahkan untuk mengusap atau istilam hajar aswad, atau dan juga menciumnya. Mencium hajar aswad. Ya. Lihat ya, mencium hajar aswad, melempar, ini adalah aktivitas rangkaian dalam ibadah haji yang dasarnya hanya semata-mata mengikuti petunjuk Nabi. Tidak lebih dari itu. Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, ini harus diingatkan kaum muslimin. Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ada berkahnya kah? Ada kehebatannya. Kalau dapat cium itu berarti pertanda keberuntungan kah? Ya, melempar iblis kah? Nggak ada keyakinan seperti itu. Nggak ada. Dipertegas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah riwayat, beliau setelah ketika tawaf mencium hajar aswad, kata beliau, "Lau ma ra'aitu Rasulullah qabbaluki ma qabbaltuk." Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku enggak akan menciummu, wahai hajar aswad. Artinya beliau melakukan itu hanya semata-mata apa? Semata-mata apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah. Enggak lebih dari itu, enggak ada keyakinan tertentu. Masyarakat kita kan menganggap kalau bisa mencium hajar aswad itu luar biasa kan? Seakan-akan jadi wali itu. Kalau bisa mencium hajar aswad. Makanya di antara jamaah itu sanggup bayar, memang ada kacungnya itu. Yang dibayar itu. Nah itu yang dibayar itu orangnya luar biasa zalimnya itu. Enggak peduli sama kanan kirinya. Dia sikut sana sikut sini. Jadi dianjurkan mencium hajar aswad, atau ya cukup dengan mengusapnya. Bila tidak mungkin hal tersebut, kata penulis, maka cukup beristilam dengan tangan kanannya. Mengusap hajar aswad dengan telapak tangan kanannya, lalu mencium telapak tangannya aja. Kalau tidak bisa menciumnya, ini tingkatan kedua. Kalau nggak bisa juga istilah, maka cukup dengan isyarat, tapi nggak perlu mencium. Perhatian. Tingkatannya 3. Tingkatan pertama yang paling bagusnya mencium. Kalau nggak bisa mencium apa? Mengusap dengan telapak tangan, lalu mencium telapak tangan. Lalu tingkatan yang terakhir apa? Berisyarat dengan telapak tangan mengarah ke hajar aswad. Ini yang pertama kali kita lakukan sebelum tawaf, karena kita masuk mataf tempat tawaf itu dari arah hajar aswad. Kita masuk dari hajar aswad. Pertama kali kita akan lurus menghadap hajar aswad itu. Di situ memang, jadi kalau antum bayangkan tuh lingkaran untuk tawaf itu ada garis lurus ke hajar aswad, itulah garis startnya. Jadi mau nggak mau orang mulai tawaf itu dari arah hajar aswad, dari garis hajar aswad. Maka dia pasti pertama kali menghadap hajar aswad. Karena itulah disinggung pertama kali tentang hajar aswad. Kita masuk pertama menghadap hajar aswad. Ya, kalau bisa menciumnya, masya Allah. Kalau nggak bisa mengusap, kalau nggak bisa beri syarat, ya cukup dengan beri syarat. Tidak perlu dicium tangan. Baik, kata penulis setelah itu, perhatikan, dengan tangan kanan dan tidak perlu mencium telapak tangannya kalau berisyarat. Ini dilakukan setiap putaran. Setiap putaran, ya, dengan diawali dengan takbir untuk senantiasa ada yang dilakukan terkait dengan hajar aswad tadi. Apakah bisa mencium, mengusap dia mengusap, kalau enggak ya berisyarat. Baik. Kemudian kata penulis,
apabila dia memulai tawaf dengan basmalah dan Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, maka itu baik. Bismillahi Allahu Akbar. Dan bila dia melewati rukun yamani, maka dia mengusap istilam tapi tidak perlu menciumnya. Ya, mana sebidul fikih? Yang bisa itu yang mana? Ini ya, coba aja semuanya ya. Nah, ini anggaplah Ka'bah, anggaplah. Ya. Nah, di sini Hajar Aswad, anggaplah Hajar Aswad. Ini garis. Ini tempat tawaf. Ya. Ini Hajar Aswad. Ini garis. Garis. Ini untuk tawaf. Masa saya nyoba satu persatu? Habis dong waktunya. Ini Hajar Aswad, ya, malah menghapus. Ini Hajar Aswad, teman-teman, barakallahu fikum, persis di sampingnya, ke kirinya, ini namanya rukun yamani. Kalau rukun yamani tidak ada tanda khusus, hanya di sudut ini saja. Ini namanya rukun yamani. Kalau untuk Hajar Aswad, sunahnya dengan 3 tahapan. Yang paling abdulnya tadi menciumnya. Kalau nggak bisa mengusap dengan telapak tangan, lalu cium telapak tangannya. Kalau nggak bisa, yang ketiga berisyarat dengan telapak tangan sebelah kanannya. Kalau untuk rukun yamani hanya disyariatkan berisyarat dengan telapak tangannya saja. Hanya yang ini aja. Dan tidak perlu mencium telapak tangannya. Setiap melewati ini. Setiap melewati ini, mampir lagi ke sini, mampir lagi ke sini. Mampir lagi ke sini, mampir lagi ke sini. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Dipahami? Ini rukun yamani yang sebelah sini, ini Hajar Aswad. Yang penting adalah tentang syariatnya, bahwa tidak ada syariat sama sekali mencium rukun yamani. Itu yang harus diketahui. Banyak masyarakat jamaah haji atau umrah yang berlebihan terhadap ini. Rukun yamani. Memperlakukannya seperti Hajar Aswad. Menciumnya. Nggak perlu sama sekali. Untuk menempelkan badan, itu ada syariat hanya di Multazam sekitar ini. Ini pintu malah habis. Di sini ada pintu. Nah, di antara Hajar Aswad dengan pintu ini namanya Multazam. Di sini aja yang disarankan menempelkan badan. Kalau memang memudahkannya, ada kemudahan terhadapnya. Tidak ada syariat di sekitar Hajar Aswad menempelkan badan, menciumnya, itu nggak ada syariat sama sekali. Banyak sekali aktivitas yang berlebihan tidak ada syariatnya kita jumpai di tengah jamaah. Ya, berlebihan. Ya, sampai saya dengan mata saya langsung melihat ada ibu-ibu jamaah itu ketika tawaf dia memaksakan diri minggir, dia ingin mencabut benangnya kiswah atau kiswah penutup Ka'bah. Dia melipir. Nah, ini kayak gini nih. Dicabut. Kan itu keras. Cabut. Dia memaksa diri untuk mencabut benang kiswah. Itu kan nggak mungkin ada se-effort usaha seperti itu tanpa ada keyakinan. Betul nggak? Pasti karena ada apa? Keyakinan tertentu yang kalau dapat bawa pulang jadi jimat itu. Begitu kebiasaannya manusia sekarang, Allah musta'an. Mereka datang ke sana yang dijanjikan amal itu digugurkan semua dosa, ya bersamaan itu mereka membuat gugurnya semua pahala. Allahul musta'an. Jadi hati-hati. Maka dari saya tekankan untuk amalan mencium Hajar Aswad, amalan melempar itu tidak ada alasan kita kecuali hanya sebatas mengikuti petunjuk Nabi. Tidak ada lebih itu. Tidak ada keyakinan tertentu. Itu dipahami? Baik. Lanjutnya kata beliau. Apabila melewati rukun yamani maka dia istilam namun tidak perlu menciumnya. Lalu bila dia bisa beristilam maka dia tidak perlu memberikan isyarat kepadanya dan tidak perlu pula bertakbir untuk rukun yamani. Nah, di antara dua rukun
Yamani dan Hajar Aswad. Rukun di sini maksudnya, kata rukun itu teman-teman tiang. Itu arti rukun, makanya disebut dua rukun, rukun Yamani, Hajar Aswad. Karena kan letaknya kan di tepi, nempel di tiang. Ini namanya tiang. Makanya disebut dengan rukun. Kata rukun itu kan tiang. Rukun Islam, tiangnya Islam. Paham? Paham ini? Baik. Nah, kata penulis, bila posisinya kita ketika tawaf melewati sisi ini, sisi antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, dianjurkan memperbanyak doa. Lihat bukunya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memperbanyak doa ini sepanjang ini. Pokoknya ketika mulai kita garis di sini, tepi garis ini masuk ke area ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulangi lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai melewati batasan Hajar Aswad. Kemudian kata tulis di bagian tawaf lainnya, di posisi tempat-tempat lainnya, silakan berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Nah, inilah yang saya anjurkan untuk jamaah sebelum berangkat. Persiapkanlah doa, karena saat-saat kita haji atau umrah adalah momentum yang layak untuk kita isi dengan banyak-banyakin doa. Kita keliling loh, dari sini sampai ke sini cukup panjang itu, apalagi rame itu bakal lama itu. Kalau rame itu bakal lama jalannya, nggak bisa cepat kita. Ramal itu nggak bisa kalau padat. Kita kan kalau nggak ngapa-ngapain, bengong aja, itu sangat-sangat tidak layak. Maka yang paling layaknya adalah berdoa atau berzikir atau baca Quran untuk mengisi aktivitas kita selagi tawaf. Bisa dipahami? Doanya kalau bisa persiapkanlah sebelum berangkat. Minta kepada Allah apapun yang antum inginkan terkait dengan dunia, terkait dengan akhirat, itu yang paling utama, untuk orang tua, untuk istri, anak, siapapun. Perbanyaklah doa. Karena ini adalah saat-saat mustajab. Baik. Kata penulis, dianjurkan untuk melakukan ramal untuk 3 putaran pertama. Ramal itu artinya adalah berlari-lari kecil. Ya, berjalan tapi ada larinya, ya, lari kecil. Sedangkan 4 sisanya biasa aja. Jadi 7 putaran tawaf, 7 putaran, 4 pertamanya dianjurkan ramal bagi laki-laki. 3 putaran pertama ada ramalnya. Ini kalau kita nggak rombongan. Kalau rombongan, apalagi antum mungkin bawa istri, agak sulit. Karena ramal itu hanya disunahkan bagi kaum pria, tidak untuk wanita. Akan menimbulkan mafsadah kalau antum lari-lari kecil, sementara istri antum nggak bisa. Apa mafsadahnya? Terpisah. Antum tadinya megang istri antum, sampai di ujung megang istri orang lain. Bahaya jadinya. Ya. Startnya di sini, berakhir di sini. Ya, ini ada garis hijau ini. Kalau lihat lantai, kalau kita bisa sempat melihat lantai, tapi agak sulit karena pasti padat. Yang kemarin Abu Rayyan padat nggak? Wah, apalagi setelah Ramadan ya. Awal Ramadan lebih padat lagi. Sulit kita untuk melihat lantainya aja sulit karena padat banget. Jadi kalau kondisi kayak gitu, ramal ini nggak bisa kita jalankan. Ya, terlepas dari bisa tidaknya, secara hukum juga sunnah, bukan keharusan. Jadi ada masalah lain yang harus kita juga pikirkan. Apalagi rombongan, kita rombongan nih. Ya, saya udah bilang kemarin, saya minta tolong dua kepada Abu Sahal dengan Vicky untuk mengawasi jamaah, membantu saya. Yang lainnya kan anggap tua-tua semua nih. Ini udah tua. Kalau kita ramal, wah ini gimana ceritanya mereka ini? Bisa ketinggalan. Nah, kalau lanjut tawaf, hadirin, teman-teman, jatuh, ada apa-apa, sangat mungkin ya potensi yang terjadi makin celaka kita. Ya orang Pak rame ya. Kita nggak bisa juga menyalahkan orang, namanya orang rame. Sementara tawaf itu nggak boleh berhenti. Kalau berhenti marah orang. Terus jalan. Makanya kalau disebut oleh orang, satu-satunya tempat di dunia ini yang nggak pernah mati ya ini Mekah. Satu-satu tempat di dunia nggak pernah ada tidurnya 24 jam, Mekah.
Jadi kalau lagi tawaf itu sempat ada apa-apa, ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Aduh, dengan sulit lah ya untuk mencari posisi aman. Bila sudah sempurna 7 putaran, maka orang yang tawaf menutup kembali pundaknya. Menutup pundaknya untuk pria tadi, ya, dengan kain ihramnya, kemudian menuju Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu di sekitar sini tempat. Nah, dia kayak ada tempat-tempat beginilah. Dia kaca ini. Ya, ada rayanya. Nah, dianjurkan sholat di sekitar sini. Kita ketika muter kan sampai nih selesai melipir jalannya. Kalau ingin minggir jangan langsung patah, tapi strateginya ke kiri gitu loh. Jangan langsung patah begini. Kalau patah begini akan ditabrak orang belakang. Jadi strateginya adalah ngiri. Nah, itu strateginya. Jangan patah. Kalau patah bahaya, ditabrak orang belakang. Akan mengganggu orang jalan. Menuju Maqam Ibrahim. Dan ingat ya, Maqam di sini artinya apa? Tempat. Hanya orang Indonesia saja yang menerjemahkan Maqam dengan kuburan. Ya, makam menjadi kuburan. Nah, dalam bahasa Arab itu kuburan. Maqam itu tempat. Tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam awal mula beliau mendirikan Ka'bah. Diabadikan, dimasukkan dalam rangkaian haji dan dianjurkan salat di sana. Ya, sambil membaca lihat ayatnya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk salat. Al-Baqarah 125. Baik. Salat di sana. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini terkait dengan ini, tolong perhatikan teman-teman, adalah tentang tadi disebut oleh penulis, hendaknya bila selesai tawaf bagi laki-laki menutup kembali pundaknya yang tadi dibuka. Yang disebut dengan istilah apa? Ittiba, ya, muttabi', ya, dengan dot. Tutup. Ya, salatnya harus dengan keadaan pundak dua-duanya tertutup, tidak dibiarkan terbuka setelah tawaf. Ini banyak sekali yang kurang memperhatikan hal ini. Banyak sekali jamaah. Bahkan kemarin saya lihat video berita itu jamaah Indonesia yang kloter kedua, kan otomatis kan ngambil mikot ya lam tuh di udara. Saya lihat itu sudah pakai kain ihram di Bandara Soekarno-Hatta, dan sudah kebuka ininya. Sudah tiba, itu salah. Ini mudah-mudahan ada yang menyaksikan ini. Nggak boleh dibuka pundak kanan ini kecuali ketika tawaf aja. Setelah dan sebelum dan setelahnya nggak ada syariat dibuka ini. Paham nggak? Paham ini? Untuk kalau lihat itu jamaah kita itu sejak di Soekarno-Hatta yang kloter kedua, karena memang mereka akan mikot di udara, mereka sudah pakai kain ihram di tanah air, tapi sudah terbuka ininya. Salah itu. Membuka pundak kanan sekali lagi hanya ketika tawaf. Itu yang penting. Membuka pundak kanan hanya ketika tawaf bagi laki-laki. Ketika tawaf, tidak sebelum atau sesudahnya. Apalagi terkait sholat. Sholat, ya, mau sholat apapun itu nggak boleh terbuka pundaknya, nggak boleh. Ya, dalam beberapa riwayat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan laha ayusalli ar-rajulu fi thawbi wa laysa ala atiqihi minhu syai'. Nabi melarang seseorang yang salat dan tidak ada yang menutupi di bagian pundaknya. Nabi melarang salat dalam keadaan pundak terbuka. Nabi melarang. Makanya sejumlah ulama, perhatikan, catat dengan baik, menghukumi tidak sah bagi yang salat dalam keadaan pundaknya terbuka. Singlet, apalagi singlet, ya. Itu juga tuh termasuk pembahasan ini. Sejumlah ulama mengatakan tidak sah salatnya. Ini pendapatnya Imam Abu Ja'far anna salata la tujzi man lam yukhaddir mankibai. Tidaklah sah salatnya seorang yang tidak menutup dua pundaknya. Ya. Ini sejumlah ulama sampai seperti itu. Ya. Dan juga demikian pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni.
Dia mengatakan ya kalau mampu sementara dia tidak menutup, artinya mampu punya baju, punya pakaian tapi dia tidak tutup, maka ini membuat salatnya tidak sah. Begitu juga pendapat Imam Ibnu Munzir dari ulama kalangan Hanabilah. Tapi sejumlah ulama mengatakan makruh. Yang rajih yang mengatakan bila sengaja, bila dia bisa, kalau dia biarkan terbuka pundaknya, bisa batal salatnya. Yang jelas kita kembali ke pembahasan bahwa terbukanya pundak itu hanya di saat apa? Di saat tawaf. Titik. Itu pembahasannya. Tidak sebelum, tidak setelahnya. Paham ini? Apalagi ketika salat. Ya, baik. Kemudian kata beliau, salat 2 rakaat di belakang makam ini dengan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kalau bisa, ini ada lingkungan di sekitar ini, ada kotak dia. Kalau bisa melihat lantai, ada kotak di sini. Dibatasi lantainya itu, keramiknya itu. Kalau bisa di dalam ini salatnya setelah 2 rakaat. Setelah tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Kalau nggak bisa, maka mau salat dimanapun di bagian Masjidil Haram sah, termasuk dianggap salat setelah tawaf itu. Anjurannya memang setelah tawaf salatnya di dekat makam Ibrahim. Anjurannya kalau nggak bisa dimanapun di Masjidil Haram, ya tidak di buku, ya maka boleh bagi dia untuk salat di bagian masjid manapun, di lantai 2 kah, mau di ujung kah, selagi Masjidil Haram boleh. Apalagi kalau penuh. Kalau penuh, ini juga tempat orang tawaf ini, nggak bisa kita salat, ditabrak orang. Itu jadi tempat juga tawaf. Apalagi sekarang ini ya, Masya Allah, manusia makin ramai. Nggak hanya di lantai 1, lantai atas, kemarin lantai atas penuh juga. Masya Allah. Baik. Selesai tawaf. Perhatikan teman-teman, barakallahu fikum. Ingat, ini kita belum tanggal 8 loh. Ini sebelum tanggal 8. Kata penulis, tawaf ini adalah tawaf kudum bagi yang ifrad dan qiran. Sedangkan bagi tamattu ini adalah tawaf umrah. Tawaf umrah. Kemudian disyariatkan baginya untuk yang tawaf tadi, kalau bisa menyempatkan diri minum zam-zam dan mengguyurkan air zam-zam ke atas kepalanya. Kalau bisa. Air zam-zam itu di mana-mana. Di setiap sudut itu ada air zam-zam. Dimudahkan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan ada galon-galon itu ya. Itu gampang sekali. Gelas juga tersedia, selalu ada. Gelas yang sekali pakai. Dia tuh nggak usah repot-repot. Nanti di tempat sa'i ada kerannya juga yang langsung kita bisa minum itu. Jadi ada anjuran menyempatkan diri untuk minum zam-zam. Karena memang ketika tawaf itu istirahat sejenak selagi tidak lama boleh. Ya, selagi tidak memutus rangkaian tawafnya. Karena memang disebutkan bahwa diharuskan tawaf itu ya berkelanjutan. Ya, tidak putus dalam waktu yang lama. Baik. Diajarkan dia minum air zam-zam, menggulirkan kepalanya, kemudian kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya bila mungkin, ya, setelah akhir selesai tawaf. Kemudian setelah itu kita menuju ke Safa sambil membaca firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar-syiar agama Allah. Al-Baqarah 158. Kalau posisinya kurang lebih, jadi dari sini. Ini mataf itu tempat tawaf. Kita keluarnya dari sini. Arah sini ada tangga, terus naik. Nah, dari arah sini, bukan dari arah belakang makam Ibrahim. Ya mau arah sana juga bisa, contoh yang dekat arah sini. Naik. Dari sana juga bisa, sini juga. Tapi jauh, sini paling enak nih, langsung naik ke arah Safa. Kita akan lanjutkan rangkaian ibadah selanjutnya setelah sa'i, setelah tawaf untuk sa'i di tempat yang bernama Safa dan Marwah. Ya, naik ke Bukit Safa. Sampai di sana pertama kali sebelum sa'i kita berhenti dulu. Kita akan mulai sa'i, startnya dari Safa. Startnya di Safa, berakhir di Marwah. 7 putaran. Hitungan 7 putaran sa'i itu kalau dari sa'i ke Marwah 1, dari Marwah ke sa'i hitungan lain. Berarti kalau 7 putaran mulainya di sa'i, berakhir di mana?
Coba kita hitung. Dari sa'i ke marwah 1. Sa'i marwah 1. Marwah sa'i 2. Saya ulangi. Safa marwah 1. Marwah sa'i 2. Terus saya ulangi. Safa marwah 1. Terus marwah safa 2. Terus safa marwah 3. Terus marwah safa 4. Terus marwah safa marwah 5. Marwah safa 6. Nah, berarti marwah. Ini penting tahu ini karena salah hitung bingung kan tuh nanti. Ini pertanda kalau kita sudah hitungan 7 udah di marwah, insya Allah benar ini. Kalau 7 nah di safa. Ini ada yang salah ini. Sama kayak tawaf tadi 7 putaran. Kalau saya dengan jamaah, saya ingatkan ke jamaah nggak usah hitung, bapak ibu nggak usah mikirin berapa putaran. Pokoknya sibukkan doa, zikir. Saya hitung. Jangan banyak pendapat. Potensi beda pendapat ngawur kita, ribut kita. Pak Ustadz, kayaknya 5 loh. Pak Ustadz 6. Saya bilang 7. Nah, repot ini. Bisa. Maka cukup saya aja, saya bilang. Tour leader, pemimpin rombongan itu yang memang harus bertanggung jawab ini. Ya, pokoknya harus pasti hitungannya. Begitu juga safa marwah 7 putaran ini. Baik, kita lanjutkan. Apa? Kalau ragu-ragu yang terjadi ambillah hitungan yang paling rendah. Kan ragu-ragu itu kan pasti antara dua pilihan tuh. Sudah ini atau belum gitu kan? Maka ambillah yang paling rendah. Ya karena ragu-ragu kan? Karena ragu-ragu. Ya kadar Allah karena ragu-ragu. Kalau misalnya kita sudah di Hajar Aswad, ini sudah 5 atau masih 4 ya? Ambillah 4. Ambil yang hitungan rendah. Begitu yang paling amannya. Makanya jangan banyak ngitung. Yang ngitung cukup 1 orang aja kalau bisa, kalau rombongan. Cukup 1 orang aja. Biar lebih meminimalisir beda pendapat. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum sa'i berhenti dulu, kemudian menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah, kita berada di atas loh ini. Jadi safa itu di atas, safa marwah itu di atas. Ka'bah itu kita akan lihat menuju ke bawah, dia di bawah. Kita sebelum sa'i melihat Ka'bah, langsung dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Ini yang dianjurkan membaca ini. Ya, dan boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Setelah membaca doa ini 3 kali kata penulis, ya boleh dia tambah dengan doa-doanya. Nah, setelah itu baru mulai sa'i. Kita jalan turun menuju Marwah. Ya, kita jalan menuju Marwah. Mana penghapusan? Selesai kita tawaf, kita hapus. Sekarang kita membahas tentang sa'i. Ya, permanen. Astagfirullah. Permanen. Kalian masih spidol. Aduh, kadar Allah. Ya, cuma ini repot kalian. Hah? Oh iya ya. Tolong dipisahin mana tadi? Saya nggak tahu. Ya nggak tahu saya nggak lihat dulu. Ditandain aja, ditandain. Ini bagus. Baik, selesai tentang tawaf, kita berpindah sa'i. Sa'i ilustrasinya gini tempatnya teman-teman. Nah, ini Safa, ini Marwah. Nah, kurang lebih beginilah. Jadi kita dari Maqam Ibrahim tadi naik tangga ke Safa. Sampai di Bukit Safa, ini dulu memang bukit, cuma sekarang ini karena dalam bangunan Masjidil Haram dia dikemas seperti bukit gitu, tapi bukan bukit sesungguhnya. Kenapa dimati? Oh gitu. Kita berdiri dulu, doa menghadap Ka'bah, angkat kedua tangan,
Setelah saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah semua doanya? Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah, ayo kita mulai sa'i. Ya, sa'i. Turun, kita menuju ke Marwah. Nah, dalam perjalanannya, ini ada tiang berwarna hijau. Di antara Safa Marwah ada tiang berwarna hijau. Di antara tiang berwarna hijau ini sama seperti tawaf tadi dianjurkan lari-lari kecil, ya. Bagi laki-laki, ini anjurannya sekali lagi terkait dengan kemaslahatan. Kalau rombongan nggak bisa. Terus menuju Marwah. Sampai di Bukit Marwah di atasnya berhenti lagi, menghadap kiblat lagi, doa lagi. Kita lihat. Ya. Baik. Baik, kata penulis, doa tadi dibaca 3 kali dan dia mengucapkan doa di antaranya dengan doa yang panjang, kemudian turun menuju Marwah dan berjalan cepat di antara 2 tanda. Ini maksudnya di antara lampu hijau, dan hal ini untuk laki-laki bukan untuk wanita. Kemudian berjalan sampai naik ke Marwah. Di sini ia melakukan manasik seperti yang dilakukan di atas Safa, di Marwah tadi. Sama, dia berhenti dulu, menghadap kiblat, doa, ngajak jamaah, yuk semuanya doa, khusyuk. Jadi tidak langsung jalan ya. Safa berhenti dulu, sampai Marwah berhenti dulu. Begitu ya, nggak langsung jalan, nggak gitu. Sampai Safa berhenti dulu, di Marwah berhenti dulu. Ada anjuran doanya. Itu selalu saya ingatkan jamaah, kalau udah sampai Safa berhenti dulu, doa dulu. Sampai di Marwah berhenti dulu, doa dulu. Baik. Ini satu putaran kalau sudah sampai Marwah. Kemudian dari Marwah balik lagi ke Safa, ini putaran lain lagi. Sehingga hitungannya sampai 7 putaran, berhentinya di Marwah. Inilah sa'i kata penulis. Sa'i ini bagi yang ifrad dan qiran. Ya, dan tidak boleh bertahalul sesudahnya. Ingat ya, bedanya 3 manasik. Kalau tamattu kan tahalul dia nanti. Betul tidak? Karena sa'i ini, perhatikan teman-teman, sa'i ini dalam rangkaian umroh dan haji untuk yang pertama kali, ini akhir, amalan akhir sa'i ini. Amalan akhir. Untuk umroh ini amalan akhir ini. Habis sa'i ini tahalul. Ya, tahalul itu adalah penutup amalan yang ditandai dengan motong rambut. Itu namanya tahalul. Untuk tamattu, dia habis sa'i ini tahalul. Untuk ifrad sama qiran, enggak. Dia langsung masuk ke haji nanti, dia nunggu. Ya, untuk hari esok tanggal 8. Kita lanjutkan dulu baca. Jadi sa'i ini yang kita lakukan ini sebelum tanggal 8 ini, ya. Kalau hajinya ifrad dan qiran, setelah sa'i ini enggak tahalul. Ya. Untuk yang haji ifrad dan qiran tetap dalam posisi ihram, enggak boleh mendekati larangan-larangan yang telah dimaklumi. Tapi untuk tamattu, sa'i ini adalah sa'i umroh sehingga dia tahalul. Orang yang tamattu kata penulis setelah sa'i ini tahalul. Ya, jadi ketika kita sa'i berakhirnya di Marwah, kita berakhir di Marwah nih. Di Marwah ini ada tempat, ya, berkumpul-kumpul di sini, banyak orang kumpul-kumpul di sini. Disinilah biasanya untuk tahalul, gunting-gunting rambut. Ya, siapkan gunting, bawa gunting. Kalau nggak mau gunting sendiri, keluar. Di sini ada pintu keluar menuju ke salon. Banyak salon. Antum salon atau enggak? Salon. Berapa? 15 real. 10 real. Ya, antara 10 sama 15. Antum gundul. Gundul. Ya, kalau gundul lebih murah karena cepat. Ya. Ke salon aja kalau mau praktis. Tapi kalau kita yang sama istri kita aja kalau bisa. Tahalulnya istri adalah dengan mengumpulkan rambutnya, lalu dipotong ujungnya aja sepanjang ruas jari. Nah, tahalul wanita dengannya. Jadi sekali lagi, sa'i adalah amalan akhir untuk umroh dan haji yang bagian pertama. Paham ya? Kalau kita mau klasifikasikan haji itu ada 2 bagian.
Ini sebelum tanggal 8 ya malahnya, sebelum musim haji persis, atau ketika yang ifrad, ya mungkin malamnya tanggal 8, ini yang pertama. Masuk 8 baru amal haji sesungguhnya. Bisa dipahami? Nah, untuk yang tamattu setelah tahallul dari sa'i ini, dia halal. Mau ganti baju, mau apapun dari larangan suruh yang telah dimaklumi itu, boleh dia lakukan. Tapi dia tetap di Mekah. Baik, makanya dikatakan tamattu, karena tamattu itu sendiri artinya adalah bersenang-senang. Dia mendapatkan kesenangan dengan tahallul itu. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis setelah itu, orang yang tamattu melakukan tahallul dari umrahnya dengan mencukur pendek rambutnya, kemudian memakai pakaian biasa sampai hari tarwiyah. Nah, baru masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi, yang tadi kita jelaskan, perhatikan teman-teman, yang tadi saya jelaskan, ini adalah amalan sebelum tanggal 8. Amalan sebelum tanggal 8. Yang pasti, untuk tamattu dan qiran pasti mengamalkannya. Kalau ifrad belum tentu. Kalau ifrad bisa jadi dia masuknya malam atau besoknya tanggal 8. Yang jelas, tamattu pasti sebelum 8 dia umrah duluan. Paham tidak ini? Ya. Nah, kalau qiran langsung lanjut nyambung. Nggak ada tahallul dia setelah sa'i ini. Paham sampai sini? Paham tidak? Atau bingung? Saya tanya nih, paham atau bingung? Jamaah, paham tidak ini? Calon jamaah haji, paham tidak? Hah? Kita mau haji ini. Kalau nggak paham, nggak berangkat atau? Baik. Kita tamattu ya. Kita tamattu ya. Jadi kita setelah sa'i ini teman-teman jamaah, kita tahallul, potong rambut, ya. Nah, kalau yang tamattu memang seperti yang di buku singgung, anjurannya untuk tahallul pertama ini, pilih yang pendek rambut, jangan gundul. Antara gundul dan pendek kan memang pilihan itu, yang abdulnya gundul. Tapi karena kita kan masih akan ada tahallul tsani, tahallul yang kedua. Kalau sudah gundul pertama ini, mau nanti tahallul selanjutnya apa yang mau dipotong? sebagian orang berpendapat jenggot yang potong, ya nggak benar. Ya. Atau sebagian orang berpendapat kalau memang tidak ada rambutnya, dia isyarat aja menjalankan silat, menjalankan silat di kepalanya, hanya isyarat aja. Yang benar nggak perlu. Tapi anjurannya adalah ketika umrah ini, untuk umrahnya ini, teman-teman barakallahu fikum, tahallulnya cukup pendek rambut. Nah, untuk pendek, anjurannya rata. Itu laki-laki. Kalau memang mau milih yang pendek, maka pendek rata. Bukan cuma sebagian jamaah ketika tahallul itu milih pendek, cuma sebagian aja. Sudah selesai. Nah, dia rata. Semua pendek kepalanya. Makanya paling bagusnya ke salon untuk laki-laki. Kalau salon kan dengan alat listrik itu loh. Kan itu pasti kena semua kan? Iya, ada ukurannya. Enggak semua bagian. Itu yang paling bagusnya, paling terwujud sesuai syariat, cara seperti itu, dengan cara seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman, kalau antum ingin tahu bagaimana cara umroh, ini selesai umroh. Setelah sa'i itulah umroh, selesai umroh. Paham? Ya, jadi kalau umroh itu sebenarnya cuma ada 4 hal. Pertama, ihram di miqat, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, selesai umroh. Inilah umroh yang antum kenal dengan nama umrah, ini umrah. Ya, sepanjang waktu pelaksanaan umrah ya kayak gini sampai sa'i di Safa Marwah udah selesai itu tahallul. Tapi karena kita ini haji, ibadahnya belum selesai. Masih lanjut nyambung haji. Tapi kalau itu tamattu dia tahallul dulu, lalu tanggal 8 dia ihram lagi. Untuk qiran ifrad langsung masuk haji. Paham sampai di sini? Paham? Paham dah? Untuk mau berangkat indah? Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Harinya disebut dengan hari Tarwiyah. Ada nama-namanya hari-hari itu tadi. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Diketahui, ya antum ingat nama-nama harinya, ini lebih memudahkan untuk mengingat. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Untuk yang tamattu tadi ihram lagi. Untuk haji di tempat tinggalnya. Kenapa di tempat tinggalnya? Nggak ke miqat. Saya tanya kenapa?
Karena dia sudah menjadi tinggal di Mekah. Kan tadi saya bilang tuh, untuk yang tamattu dia tahallul kembali ke hotelnya, tidak boleh meninggalkan Mekah. Dia tetap di Mekah, kembali ke hotel. Nah sekarang kan berarti dia statusnya penduduk Mekah, ya, jadi penduduk Mekah. Maka dia kalau haji yang penduduk Mekah itu dia ihram di tempatnya masing-masing. Kalau umroh lain, kalau umroh walaupun penduduk Mekah dia ke tanah halal dulu. Kalau umroh, kalau haji enggak. Kalau haji ihramnya dia di mana dia tempat berada selama di dalam kota Mekah. Nah kalau kita tadi kan pulang hotel kita di mana tadi? Zamzam Tower ya, anggaplah ya. Itu, nah? Iya itu masya Allah, itu yang mewahnya loh. Yang mudah-mudahan kita berharap nggak ada larangan kan, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah. Sudah azan. Gimana nih ceritanya ini? Baru mulai kita. Nah, baru keluar umroh kita, belum haji nih, baru keluar umrohnya ini. Baik, tanggal 8 yang tamattu ihram lagi. Dari tempat posisinya dia berada di hotel ya, di hotel. Saya tanya jamaah, dia ihram. Apa maksud dia berihram? Antum coba tafsirkan, definisikan apa maksud dia berihram. Menunjukkan antum mengerti. Saya tanya, apa maksud dia berihram? Itu salah satunya. Yang lain tambahin, apa maksud dia berihram? Enggak, coba aplikasikan apa maksud berihram itu. Enggak, kurang tepat. Ayo, Anda harus tahu maksud kalimat dia berihram kembali. Apa maksudnya? Nah, dia memposisikan dirinya kembali menjadi orang yang akan haji dan umroh. Ditandai dengan mandi, ganti baju, ya, syukur-syukur. Nah, itu ihram. Ihram itu adalah orang yang akan mulai haji atau umroh. Yang ditandai dengan mandi, ganti baju, cukur-cukur, potong-potong, pakai baju, pakai uangnya di badan. Ya, kemudian baru berat sejak saat itu berlakulah larangan-larangan. Itu maksud berihram. Orangnya disebut dengan muhrim. Perempuannya muhrimah. Jadi muhrim itu orang yang ihram, bukan kerabat kita. Ya, baik. Nah, jadi untuk tamattu dia ihram lagi di tempat tinggalnya. Dimenjol orang Mekah yang tinggal di sekitarnya. Lihat itu di buku, ya, dia kembali melakukan amalan-amalan seperti di miqat. Mandi, pakai wangian, membersihkan diri, ya. Lalu semua jamaah haji berangkat, mau dia tamattu, mau dia qiran, mau dia ifrad, tanggal 8 sama sudah. Semuanya serentak menuju Mina. Serentak menuju Mina dengan bertalbiyah. Kemarin saya posting jarak Mekah ke Mina, ada yang ingat nggak berapa kilometer? Untuk kita tahu gambarannya berapa lama kita jalan. Masih ingat nggak postingan saya kemarin? Berapa? Wow, enggak ada dari Mekah ke Mina. Berapa? Saya kemarin itu posting kan itu. Untuk diingat sebenarnya, saya juga lupa. Berapa? Kemarin saya sudah ingetin, ya, kata orang lupa. Coba bisa segera lihat ya postingan saya kemarin. Berapa jarak dari Mekah ke Mina? Kita jalan kaki nih untuk bisa estimasi, memprediksi. Ya, dapat? Untuk nanti setelah ini kalau bisa Ikhwan catat ya. Kalian catat. 6 kilo. Baik, berarti kalau kurang lebih jalan santai berapa menit Bang Fajar? 6 kilo itu. Jangan bayangin goes ya, enggak bawa sepeda tuh. Jalan kaki. Wah, masa sejam? Masa 6 kilo? Masa 2 jam? Ya Allah, 2 kilo, 2 jam. Enggak mungkin. Wah, enggak mungkin. Sekilo itu deket loh, Zul. Wah, kelamaan. Itu jalannya kayak apa itu? Nggak mungkin. Terlalu lambat jalannya. Kalaupun terjadi terlalu lambat jalannya. Nggak mungkin cepet Abu Rayyan. Sekilo itu kondisinya beda. Kalau Tawaf memang sempit, rame. Kalau menuju Mina jalannya lapang, lebar.
Nah, jalan santainya pun insya Allah bisa cepat. Kalau 6 kilo, kalau saya bayangkan dari rumah saya itu ke gerbang tol Cimanggis itu 5 kilo itu. Paling lama setengah jam, insya Allah. Setengah jam jalan kaki santai. Ya, itu bisa aja estimasi di Google. Tapi 2 jam untuk 2 kilo kalau lama gue langsung jalannya sambil minum kopi kali ya. Ya anggaplah setengah jam atau 1 jam, lama-lama 1 jam. Nah jadi keperluannya adalah agar kita bisa memperkirakan diri. Oh ini akan jalan sekian waktu nih. Jadi ada mental yang kita siapin gitu loh. Itu penting. Untuk tahu jarak itu supaya kita menyiapkan mental kita. Ya, jadi kita akan berjalan ke Mina nih, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, siapkan semua, ya, peralatannya jangan sampai lepas, jangan sampai tinggal. Ya, yang paling penting kalau kita datang dari luar ini adalah nemteknya, jangan lepas nemtek. Karena ramainya kondisi itu bisa berpotensi terpisah dari rombongan. Sampai di Mina, perhatikan, dianjurkan untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya di sana. Berarti kita akan bermalam di sana karena targetnya subuh di sana. Kita akan subuh di sana berarti tanggal 8 ini. Bermalam di sana di Mina. Di sana sudah disediakan tenda-tenda. Jadi tinggal menuju ke tenda, kita KTB di mana tendanya. Nah, itu sudah disiapin itu oleh pengurus, oleh pemerintah. Dan mengqashar salat yang 4 rakaat tanpa menjamak. Kita bermalam di sana. Untuk menjelang tanggal 9 kita di sana. 9-nya kita ke Arafah, subuhnya di Arafah kita akan mendengarkan khutbah Arafah oleh ulama di sana. Jadi itu kurang lebih. Tapi karena waktu membatasi, jadi penjelasan kita baru sampai di Mina. Anggaplah kita udah tiba di Mina. Istirahat di sana, banyak-banyak ibadah di sana, di tenda masing-masing. Kalimat talbiyah juga diperbanyak, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya ingatkan kembali bahwa haji itu hendaknya menjauhi kalimat-kalimat kotor, perbuatan-perbuatan fasik, maksiatan dan seterusnya, jauhi dulu. Sabar, tahan diri. Untuk makanan minum nggak usah khawatir, karena disediakan di tenda-tenda itu sudah siap alat masak segala macam. Ada jamaah bawa mie. Nah itu nggak usah khawatir, gampang. Masalah makanan minuman sudah disiapin oleh pemerintah. Ya, baik. Sampai sini paham? Cukup ya? Kita baru sampai di mana nih? Di Mina. Setelah di Mina, kita akan ke Arafah. Tanggal 9-nya kita harus di Arafah. Jadi malamnya kita masih nginap di Mina. Besok pagi, saat subuh kita berangkat menuju Arafah. Berarti malam ini kita harus istirahat. Cukup istirahat yang cukup. Pastikan betul-betul fit badannya. Ya, agar besok kita wukuf di Arafah kondisinya optimal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tandain sampai di sini pembahasan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kok seminggu? Ini kan kajian. Allah musta'an. Ya, ada yang mau bertanya? Apa Fik? Mungkin yang dikatakan sama Azul benar. Karena pernah coba jogging 5,4 kilo itu, jogging pas sama jalan sedikit itu 40 menit. Sejam, kurang lebih kan? Setengah jam. Ya, setengah jam lah. Lebih 10 menit. Enggak, sampai sejam dong. Hah? Jogging itu apa? Lari. Coba antum bayangkan, dari KTB untuk 5 km sampai mana? Coba antum periksa map. Dari sini ke 5 km sampai mana? UP, Pancasila. Nah, jalan kaki dari sini ke UP kira-kira sampai 1 jam? Ya, berarti ya. Hah? Sampai 2 jam? Jam setengah? Ya, berarti betul beliau ya, 2 jam ya? Jogging itu lebih cepat di jalan berarti ya? 5 km 1 jam ya? Apa saya yang terlalu cepat jalannya ya? Baik. Allah. Baik. Ada lagi? Hah? Ada lagi yang mau tanya? Bismillah. Ya. Apa? Wanita?
Ya, boleh. Boleh. Lalu dengan motong rambut maksudnya? Ya, boleh. Sebagaimana tadi yang pria boleh meninggalkan dan dia ke salon. Boleh. Tapi yang jelas harus ada ditandain dengan motong rambut. Selagi dia tidak ditandai dengan motong rambut, belum dianggap terhalu. Itu makanya. Makanya kalau bisa segera untuk dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang itu, ganti baju, mandi dan seterusnya. Kan perlu. Belum dianggap terhalu karena motong rambut itu isyarat terhalulnya. Makanya segera ada. Untuk kan mau bawa istri gak tadi nanti? Ayo, insyaallah. Itu doa, mudah-mudahan kan bisa bawa istri, bawa keluarga, umroh. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ya. Ya. 2. Ya, pasti. Jadi, ya pasti. Pasti. Ya, ke Marwah 1, Marwah ke Sa'i 2, hitungannya beda. 6, 7. Ya. Makanya tadi saya tekankan, kalau benar hitungannya, insya Allah pertandanya berakhir di Marwah. Kalau benar perhitungannya. Ini penting loh, jangan dianggap remeh loh hitungan-hitungan ini. Kalau antum nggak memperhatikan ini bisa keliru antum. Bingung nanti. Dan saya pernah mengalami umroh untuk tawaf sih. Ada yang nyeletuk, Ustaz kayaknya belum. Potensi ada beda pendapat. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, apa? Ya, nggak boleh. Nggak boleh lepaskan ihramnya. Bukan ganti, melepas aja nggak boleh. Ya, ya. Enggak, tergantung kalau ifrat. Kalau ifratnya datang tengah malam, dia langsung. Kan bisa jadi ada orang. Makanya saya pernah singgung di awal pembahasan. Ifrat itu paling menguntungkan bagi orang yang punya waktu terbatas. Ya kan? Pekerja misalnya, dia nggak punya waktu lapang, dia bisa datang ke sana menjelang tanggal 8. Malam aja, nggak apa-apa. Kan 24 jam ini bisa diamalkan. Dia datang anggaplah jam 12 malam, dia langsung umroh segala macam. Setelah itu dia langsung ke Mina. Bisa untuk ifrat. Itu penting sekali. Saya terus terang, tadi siang juga saya ngisi tentang manasik. Saya tanya lagi untuk ibu-ibu yang pernah haji. Saya pastikan, ibu-ibu mohon maaf nih, saya ingin mengumpulkan data aja. Waktu dulu haji pernah nggak ditawarkan bahwa manasik haji itu ada 3 pilihan. Boleh tamatu, boleh qiran, boleh ifrat. Nggak pernah tuh Ustaz. Nah, itu yang bagi saya pribadi, ini saya pribadi. Mungkin saja pemerintah kita langsung menetapkan tamatu terkait dengan teknis barangkali. Untuk memudahkan segala macam. Tapi paling tidak edukasi, itu penting. Bagi jamaah. Kenapa ketika saya menjelaskan ada 3 manasik, seakan-akan bertahu mereka bahwa sudah haji. Berarti nggak ada edukasi. Betul nggak? Berarti nggak ada edukasi. Padahal ini termasuk syariat. Kenapa nggak disampaikan? Itu aja sih pertanyaan bagi saya. Ya lebih dari itu, kenapa nggak diberikan penawaran sekaligus? Karena kan mungkin aja ada orang jamaah itu yang secara finansial dia terbatas. Secara waktu dia terbatas. Orang yang kayak gini paling bagusnya ifrat. Kenapa? Karena ketika ifrat dia nggak pakai hadiu. Nggak menyembelih. Kan bisa memangkas biaya sampai mungkin 10%. Oh, irit kan lumayan. Lumayan banget. Kalau qiran sama tamatu wajib hadiu. Tapi kalau ifrat enggak. Secara finansial dia irit. Secara waktu dia boleh memangkas waktu banyak untuk ifrat. Nah, jadi itu kelebihannya ifrat. Tapi paling afdolnya tamatu. Karena itu yang Nabi SAW melakukan dan doa anjurkan kepada para sahabatnya tamatu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri pembahasan kita untuk kali ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.